Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, kita tahu ya, belakangan bansos itu seperti dipolitisasi gitu ya oleh beberapa ketua umum. Waktu itu yang viral itu dari PAN ya, Zulkifli Hasan. Seolah-olah bansos itu dikonotasikan dari Pak Jokowi. Nah, di sini Bang Iqbal akan berargumentasi, akan memberikan sebuah logika bagi kita semua. Kalau bansos itu disebut dari Pak Jokowi, harusnya hutang pun jangan disebut hutang negara. Harusnya itu adalah hutang Pak Jokowi. Kan nggak lucu ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Itu catatan dari makanya hari ini saya kaget juga kemarin Pak Ketum Golkar ya kan mengatakan bahwa ini ada sembako harus berterima kasih ke Pak Jokowi katanya kan. Ini bagian sembako, giliran sembako Pak Jokowi, giliran utang negara katanya. Baik. Etik endasmu. Katanya itu diarahkan untuk paslon nomor 1, Bang. Dugaan sementara, Bang. Ya, saya kira itu bukan bercanda ya. Kalau bercanda itu kan intonasinya, maknanya, orang paham lah. Endas itu kan bahasa yang bilang, pala lo peyang, kira-kira gitu ya kalau Betawi ya. Kalau saya memaknainya. Jadi saya kebetulan seorang psikolog juga Bang Kodari. Jadi saya seorang PhD bidang psikologi. Bang Kodari pura-pura kaget atau gimana? Jadi itu menurut saya adalah bahasa yang kasar, tidak tepat, dan tidak cocok disampaikan seorang calon pemimpin bangsa. Karena apa? Karena pedot. Karena itu juga nanti akan ditiru oleh kawan-kawannya. Meskipun dalam forum internal. Betul. Ya internal kan yang hadir juga kan ada yang merekam, menyebarkan. Di hadapan kader pun saya kira juga seorang pemimpin partai juga dia harus bisa menyampaikan bahasa yang santun. Jadi saya kira kalau untuk berpidato Kang Aceh ini lebih hebat lah menurut saya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena Kang Aceh ini senior di UIN Ciputat ini. Candaan, Bang. Iya. Candaan. Makanya besok-besok yang maju Kang Aceh aja. Kan candaan, Bang. Bang itu hanya guyonan semata, kan kita tahu juga. Ya, menurut saya kasihan juga dari jubir-jubir Pak Prabowo capek mengklarifikasi terus ya. Kan harusnya kan menyampaikan, ya mohon maaf Kang Aceh ya, yang sebelum-sebelumnya kita diskusi tuh capek, aduh gimana ya cara jawabnya nih ya. Karena memang menurut saya ini kan karakter. Kalau karakter itu nggak mudah mengubahnya. Apalagi itu sudah terjadi puluhan tahun ya. Dan ini menjadi salah satu rakyat bisa menilai bahwa sesungguhnya memang kekuasaan itu harus diberikan kepada orang yang matang secara emosi, tidak meledak-ledak, ya. Termasuk saya juga mengkritik Mas Gibran sampai gini-gini tadi, kayak Bang Masinton mempraktekkan. Kalau itu tandanya apa, Bang? Kita pause dulu ya, kita pause dulu. Ya harusnya kan memang yang senior harusnya bisa memberi contoh, yang muda juga harusnya memiliki sikap. Jadi saya ya sedih juga gitu loh, kenapa orang selalu mengeles gitu loh. Ini candaan, ini kan hanya untuk forum internal. Siap salah aja kan Pak Jenderal Prabowo kan jenderal. Siap salah. Saya khilaf lebih hebat, lebih bagus daripada harus ngeles-ngeles. Tapi dalam debat pertama catatan dari Bang Iqbal, apakah ada yang memang menjurus ke personal dari Prabowo Subianto, bukan masuk ke program kerja? Ya kalau personal pun wajar aja lah, orang ada rekam jejaknya kok, nggak masalah. Ya kalau orang bertanya, pernahkah Anda melakukan ini? Ya memang ada rekam jejaknya, wajar aja. Karena tak ada asap kalau tak ada api. Nggak mungkin orang nanya, nggak pernah ada kejadian. Nggak mungkin. Jadi saya sama Kang Aceh ini di UIN Ciputat lama. Tiba-tiba tanya, Pak Prabowo, bagaimana konsep pendidikan Islam? Itu tentu nggak nyambung. Karena nggak ada rekam jejaknya. Tapi kalau ditanya bagaimana kasus pelanggaran HAM, ya wajar aja. Karena memang rekam jejaknya ada. Jawab aja dengan santai, nggak usah ini tendensius lah, nggak usah ini adalah sesuatu yang menyudutkan. Enggak, memang siap. Saya sudah menerima keputusannya. Kita akan memulai hidup baru, itu lebih enak. Ya setuju dengan Bang Iqbal, tidak mungkin ditanyakan kalau tidak ada rekam jejaknya. Tidak mungkin ditanyakan kalau pertanyaan itu tidak ada hubungannya kepada Pak Prabowo. Nggak mungkin Pak Prabowo ditanyakan perihal pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol gitu ya, karena beliau adalah Menteri Pertahanan. Maka pertanyaan-pertanyaan daripada Anies ataupun Ganjar itu adalah pertanyaan yang memang wajib dan nyambung dengan kedudukan Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kecuali temanya adalah pertanian, tiba-tiba Anies nanya tentang pertahanan
gitu ya. Kalau tentang pertanian tentu yang ditanya adalah tentang food estate. Jadi pertanyaan itu sebenarnya yang saya tangkap dari debat capres kemarin selalu nyambung dan selalu beririsan dengan kedudukan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi sebenarnya tidak boleh baper karena masih nyambung dan masih dalam jalurnya gitu ya. Jangan justru misalnya nanti ya paslon yang ini menang gitu ya. Kemudian teman-temannya bilang mendukung bebas hukum ya. Seolah-olah udah pasti nggak melakukan apa-apa, sudah pasti ini adalah tindakan-tindakan yang represif lah. Kalau kamu mau bicara gitu kebal hukum, Sheryl Tanzil kemarin menfitnah Pak Mahfud di televisi bersama saya. Dia mengatakan Pak Mahfud keliling untuk isu pemakzulan, keliling ke kantor-kantor membicarakan isu pemakzulan. Itu bukan fitnah apa? Apakah Sheryl Tanzil sekarang ditahan? Tidak. Apakah dia ditangkap jam 3 pagi? Tidak. Palti Huta Barat yang teman kita, Uki, ingat teman kita yang berjuang untuk Pak Jokowi waktu itu. Oke. Ya, saya kemarin itu juga, ini udah agak out of topic ya. Saya kemarin juga saya juga sudah nanya kok sama Sheryl Tanzil ya, apa statement yang benarnya itu seperti apa. Kamu nonton aja, nggak usah ditanya, nonton aja full TVRI di YouTube itu. Dia bilang ya, dan saya lihat kok di TVRI bahwa dia bilang menurut headline. Nggak ada dia ngomong Nah, cuman ya yang beredar di media itu videonya dipotong. Menurut headline itu nggak ada di video-video yang beredar. TV juga. Gitu, dan saya sarankan sih kayak begini Mas Ciko. Kalau memang dirasa melanggar hukum ya maka dilakukan langkah hukum kayak begitu. Ini kan sebenarnya cuma kerja-kerja elektoral aja buat dicurangin ya. Dan netral itu diarahkan untuk memenangkan semua orang bisa. Bayangin, partai 2 kali nggak lolos parlemen, tapi dana kampanyenya nomor 2 terbesar setelah PDI Perjuangan yang udah the ruling party 10 tahun. Kira-kira duitnya dari mana, Dok? Kalau bukan dari oligarki. Aku nggak siap seserem itu sih. Sekarang gini deh, sekarang gue mulai sama Mas Uki. Kalau ketua umumnya bukan anaknya presiden, memang bisa punya dana kampanye 24 miliar, lebih hampir menyamai dana kampanye PDI Perjuangan. 2019 lebih kok. Oh, berapa? Oh, ini Oke, baru laporan awal aja 24 miliar, lo bayangin Do, banyak banget. Awalnya salah input. Sebelumnya 180.000. Iya, jadi tadinya laporan awal dana kampanye 180.000 PSI, padahal balihonya, buset, lebih banyak daripada anggota partainya. Ya, menurut saya PSI ini salah strategi ya. Menurut saya dengan merapat ke Pak Prabowo, suara mereka itu nggak akan naik sih. Malah cenderung turun, dan dalam beberapa lembaga survei itu PSI itu nggak lolos ke Senayan ya, ambang batas 4% itu ya. Tapi kalau tadinya merapat ke Ganjar, saya yakin pendukung setia Ganjar tuh ya tidak akan keberatan ngasih suaranya ke PSI, karena kan beririsan dengan pendukungnya PDIP gitu ya, lebih mudah memberikan suara ke PSI dibanding menurut saya pendukungnya Gerindra, pendukungnya Demokrat, pendukungnya PAN atau Golkar mau melirik PSI. Kalau menurut saya gitu, lebih mudah bagi pendukung PDIP melirik PSI dan dengan sukarela mengangkat partai ini naik ke Senayan dibanding pendukungnya Golkar, PAN, apalagi Gerindra. Kalau menurut saya, sehingga menurut saya harusnya terlepas dari kemarin ada kebuntuan gitu ya, sehingga akhirnya mau nggak mau dukung Pak Prabowo, saya lihat sih sebenarnya terkondisikan dan beberapa kader PS itu terpaksa gitu ya. Sebenarnya kan mereka awalnya dukung Ganjar gitu ya. Nah, seandainya mereka lebih lihai atau lebih luas, entah bagaimana caranya lah agar bisa ambil bagian dalam mendukung Ganjar, ya nurunkan sedikit harga diri misalnya atau bagaimana, saya nggak ngerti, takut salah juga. Tapi yang jelas menurut saya kalau tadi merapat ke Ganjar, saya yakin suara PSI akan lebih cepat naik karena lebih mudah bagi pendukung PDIP melirik PSI dibanding pendukung partai lain kalau menurut saya, teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.